Kalau untuk makeup artist sih udah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Kenapa harus makeup artist? Apa karena emang Passionnya di dua tahun terakhirnya emang kan tren-trennya MUA ya? Mau mendalami sesuatu jangan ikut-ikutan, kalau bisa harus tahu nih maunya ke apa dan niatnya apa. Aku juga pernah jadi duta shampoo. Nggak boleh buluk gitu, teman-teman harus tahu orang tua aku udah pisah gitu. Nggak selamanya anak-anak dari keluarga Brockenham itu ke arah negatif. Oh, China. Berarti kalau full seminggu gitu sama keluarga waktunya juga ke ini dong. Nah, kebanyakan kalau kita makeup ini cuman pagi hari gitu kan, orang acaranya misal jam 8 jam 10. Nah, itu makeupnya kan subuh jam 6, jam 5 atau jam 7. Jadi nggak ganggu sih menurut aku selagi tenaga aku masih ada gitu. Tapi Kecuali itu pasti dia capek banget gak? Capek tidur gitu. Ya aku tidur tapi sejam 2 jam udah cukup. Wow, produktif ya. Sejam 2 jam. Oke, sejam 2 jam. Beda nih sama kita yang rebahan dikit langsung Nemplok itu mah kamu. Haha. kayak. Nah, Kak Suko ini ternyata udah lama juga jadi MUA, udah 2 tahunan ya kayak. Apa sih suka duka Kakak jadi MUA? Banyak banget sih kalau bicara suka dukanya. Mau suka dulu atau duka dulu? Kita lebih suka yang bahagia-bahagia aja. Bahagia. Belakangnya nanti aja deh. Tapi gue gak suka gitu. Terus gimana? Atur aja. Dukanya dulu kan? Dukanya dulu dong. Oh, dukanya dulu nih. Dukanya dulu. Oke. Oke, boleh. Terserah Dari, kakak aja dari deh. duka ya, nanti kita bangkit jadi suka. Ya gitu, aku suka yang gitu kan. Oke. Kalau dukanya sih pertama ya, apalagi awal-awal menjadi MUA, aku juga pesan nih buat teman-teman yang minat jadi MUA, jangan berpikiran jadi MUA itu enak gitu. Apalagi untuk tahun pertama itu adalah kita harus survive banget gitu di karir kita. Kalau kita emang mau jadi MUA, kita emang harus fokus, rela dan lain-lain. Nah, kebanyakan jadi MUA tuh awal-awalnya untuk dukanya sih mungkin bagi waktu masih susah gitu, apalagi kalau kita udah kekurangan tidur. Misal kita bangun jam 2 pagi, jam 1 pagi itu kita udah ke jalan atau keluar, dan itu juga ngeri-ngeri ya. Aku juga sering kok lihat di Padang nih dini hari itu banyak banget rombongan-rombongan anak-anak pegang-pegang pisau gitu di tepi jalan. Nah, makanya mengeri, harus waspada juga. Terus yang kedua bagi waktu istirahat kita. Yang ketiga adalah komunikasi kita dengan klien gitu. Apalagi saat kita baru-baru jadi MUA, nggak semua klien itu seulah kan. Iya. Klien ini banyak loh tingkahnya. Makanya ketika kita menawarkan jasa kayak MUA ini kan jasa, memang kita harus perbanyak sabar, perbanyak sikap bodo amat. Iya, bener banget nih. Ini kayaknya keluar dari konteks ya, tapi dari setiap aku kan lumayan suka ngikutin dunia permakeupan ya, walaupun aku nggak jago makeup nih, tapi suka aja gitu lihat orang jago gitu kan. Nah, setiap pertanyaan ini yang aku lihat nih, pasti ini ada nih pertanyaan nih. Pernah nggak sih kesel sama klien yang misalnya nih kita udah makeupin dia full nih, ih kak kok gini sih hasilnya, ih kak kok alisnya kayak gini. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, pengalaman kayak gitu? Kalau ditanya kok gini hasilnya, harusnya dia nanya diri sendiri ya. Ketika dia booking make up, harusnya dia udah lihat dulu dong portofolio orang yang mau dia booking kayak mana gitu. Kebanyakan hal tersebut sering terjadi ketika yang si booking A yang di make upin si B gitu. Jadi misalnya pengantin booking make up untuk mama mertuanya dari Jakarta atau dari Medan, dan aku pernah kayak gitu, kayak pakai eyeliner putih di bawah mata. Itu saat itu lagi ins banget gitu, dan ibu itu juga bilang, kok pakai eyeliner putih di bawah mata jadi kayak hantu ya katanya. Ya udah kita ubah gitu, karena kita emang harus sabar dan permintaan kliennya gimana gitu. Makanya harus jangan mudah baper aja sih gitu. Iya benar sih, kayaknya hatinya kudu tebel gitu ya. Oke, itu dari Kalau gimana? sukanya gimana? Kalau sukanya ya hobi kita tuh dibayar gitu, dan siapa sih yang nggak tahu kalau MUA tuh kayak kerja beberapa jam aja penghasilan bisa 1 bulan gaji orang di kantor kan. Wow, 1 bulan di kantor tuh berapa Aku tuh? wisuda UNP bulan September tahun kemarin, itu 3 hari wisuda aku dapat kurang lebih 40 orang. 40 orang. Satu orang 300.000. Waduh, Promosi nih Mea, wisuda sama Suko MUA 300.000. Waduh, boleh dong Kak, boleh, sekalian boleh. promoin. Apa Instagramnya? Boleh kok. Boleh sebutin nama Instagramnya kak? @suko.mua. Nah, jangan lupa ya di follow buat people semuanya nih yang mau
mau make up mau Nggak cari bagi MUA buat acara spesialnya ya. nih, boleh banget hubungin Kak Suko ini gitu tuh. Follow PayPal. Instagramnya @suko.mua. Oke, nah itu dia Kak. Tadi banyak juga ya. Tapi ini enggak apa namanya? Biasanya kan selain orang yang pesen A atau gimana yang kayak Kakak tadi jelasin, ada nggak sih yang udah di make upin dia minta dihapus gitu? Oh enggak sih, Nggak paling ada ya? dia agak merasa misalnya lip aku warnanya kemerahan deh atau lip aku pucat banget deh. Ya udah kita sesuaikan aja. Oh, gitu. Berarti lumayan tidak barbar ya kliennya. Iya. Gitu. Dan aku pun menerima kok kritikan kayak gitu. Yang penting si klien puas, kita pun sukses juga make up kita di dia. Karena walaupun menurut aku bagus make upnya, tapi si klien nggak percaya diri, ya aura dia nggak akan keluar juga nantinya. Iya, Nggak bagus benar juga. banget sih. Berarti make up ini juga berkaitan dengan aura. Iya, pastinya dong. Coba kalau dapat klien yang lagi kayak ada beban, kayak ngedumel, diam aja, pasti nggak bagus juga make upnya. Kak Suko, kalau boleh tahu, Kak Suko make upin orang udah kemana aja sih? Kalau aku masih untuk Sumbar sih. Kalau Sumbar udah kemana-mana aja. Berarti nggak hanya di Kota Padang aja? Enggak. Wow, udah Berarti udah keliling Sumbar lah ya. keliling Sumbar. Dan itu udah keren banget sih menurut gue. Bukan keren banget, emang keren. Bukan menurut lo doang kayaknya gitu. Itu emang kayak udah kemana-mana, Beb. Ampun deh sama anak ini. Banyak banget nih prestasi-prestasi di luar dunia permakeupan. Organisasi emang penting gitu. Cuman aku lebih suka berorganisasi dan juga berprestasi gitu. Waduh. Sepulangnya dari New Zealand langsung deh dinobatkan sama duta besarnya, dapat sertifikat juga jadi duta muda New Zealand untuk Indonesia. Dari SMA aku juga kayak minder gitu loh, kayak insecure lihat orang ikut duta remaja dulu ya pas kita